Pemirsa, Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia PHDI Provinsi Bali Inyoman Kenak menegaskan bahwa dalam pelaksanaan upacara ngaben termasuk prosesi Mepurwo Daksina atau Prawarsia tidak ada aturan khusus yang secara spesifik melarang penggunaan kendaraan. Namun demikian, ia menekankan pentingnya memahami esensi dan tata nilai yang terkandung dalam setiap tahapan upacara. Menurut Inyoman Kenak, dalam lontar maupun pedoman upacara tidak disebutkan secara tegas bahwa prosesi Mepurwo Daksina harus atau tidak boleh menggunakan kendaraan. Hal yang lebih utama adalah bagaimana pelaksanaan tersebut tetap menjaga kesucian, makna simbolik, dan kebersamaan masyarakat adat dalam mengantarkan layon menuju setra. Ia mencontohkan kondisi di wilayah kepulauan seperti Nusa Penida, di mana jarak tempuh menuju setra bisa mencapai puluhan kilometer. Dalam situasi seperti itu, penggunaan kendaraan menjadi hal yang wajar dan realistis untuk dilakukan. Meski demikian, setibanya di lokasi tertentu, jenazah atau layon biasanya tetap diturunkan untuk kemudian diusung secara bersama-sama oleh kerama sebagai bentuk penghormatan terakhir. Kalau jaraknya jauh, tentu menyesuaikan kondisi. Yang penting nilai kebersamaan dan penghormatan itu tetap ada. Biasanya ketika sudah mendekati setra atau titik tertentu, layon akan diusung ke setra. Inyoman Kenak juga menyampaikan bahwa dirinya jarang melihat prosesi Mepurwo Daksina atau mengelilingi pemohonan dilakukan dengan kendaraan. Umumnya tradisi tersebut tetap dilaksanakan dengan cara diusung oleh warga setempat sebagai bagian dari kebiasaan turun-temurun di masing-masing desa adat. Kalau jaraknya terlalu jauh, mungkin sekarang untuk hemat waktu juga kan gitu. Kendaraan itu ya itu sah-sah saja, tapi jangan sampai dalam hal melaksanakan upacara pengabenan itu dari rumah sampai mengitari pemunan itu dengan tempat yang sempit untuk menggunakan kendaraan kan gitu ya. Biasanya sih belum sih yang melihat yang spesifik seperti itu dalam hal pelaksanaan ngaben itu mengelilingi pemunan itu sendiri dengan kendaraan ataupun mobil. Lebih biasanya kalau tempatnya jauh ya pakai mobil, tapi sudah itu turun di satu tempat itu pasti untuk Mepurwo Daksina itu biasanya pakai ya digusung lah gitu, diusung misalnya jenazah ataupun layon itu sendiri karena tidak ada diatur secara spesifik tentang itu tidak boleh menggunakan kendaraan itu sendiri. Yang menambahkan setiap desa adat di Bali memiliki dreste atau kebiasaan masing-masing yang patut dihormati. Karena itu, pelaksanaan ngaben sebaiknya tetap mengacu pada kesepakatan desa adat dan sulinggih, serta mempertimbangkan kondisi geografis dan sosial masyarakat setempat. Intinya bukan pada kendaraan atau tidaknya, tetapi bagaimana prosesi itu tetap sesuai tatwa, susila, dan upacara, serta tidak menghilangkan makna sakralnya. Dengan penjelasan tersebut, PHDI Bali berharap masyarakat tidak terjebak pada perdebatan teknis, melainkan lebih fokus pada pemaknaan dan pelestarian nilai-nilai luhur dalam setiap rangkaian upacara fitriyatnya. Hendra, Bali TV. Pemerintah Kota Denpasar kembali menggelar Kasanga Festival atau Kasanga Fest keempat pada tanggal 6 sampai 8 Maret 2026 di kawasan Catur Muka dan Lapangan Puputan Badung. Tak seperti tahun lalu, pelaksanaan pawai ogoh-ogoh dikemas dalam sebuah parade seperti ped aya saat Pesta Kesenian Bali PKB. Ogoh-ogoh akan ikut pawai sepanjang 290 meter dan menampilkan atraksi hingga finish pada hari pertama Jumat 6 Maret 2026. Wakil Wali Kota Denpasar IKT Agus Arya Wibawa dalam konferensi pers di Geraha Yowana Suci Rabu 4 Maret 2026 pagi menjelaskan bahwa tahun ini penyelenggaraan tidak lagi tersentralisasi di kawasan Catur Muka. Hal ini untuk mengurai penonton agar tak tumplek di kawasan Catur Muka. Sebagai gantinya, sistem karnaval atau oped akan diterapkan agar penonton tersebar di berbagai titik sepanjang rute parade, sehingga tidak terjadi penumpukan massa seperti tahun-tahun sebelumnya. Alur pawai akan mengambil titik start di depan Jaya Sabe atau rumah jabatan Gubernur Bali, berkeliling satu kali di kawasan Catur Muka, lalu terus bergerak ke arah selatan hingga berakhir di Jalan Gajah Mada, ujung selatan Lapangan Puputan Badung. Untuk menjamin kelancaran, jalur di sepanjang Jalan Udayana akan dipasangi pembatas atau barir, guna memastikan tidak ada penonton atau orang di luar regu yang masuk ke barisan belakang ogoh-ogoh saat atraksi berlangsung. Untuk tahun ini konsepnya adalah
parade atau moped. Karnaval, kalau bahasa Indonesianya karnaval, kalau istilah kita di Bali itu moped. Ya. Moped artinya ada iringan, tidak tersentral, dia di kawasan Caturmuka saja. Khususnya kepada masyarakat yang akan berkunjung, menonton dan seterusnya. Itu akan tidak numpleknya di kawasan Caturmuka. Nanti akan dibuatkan barrier ya, barrier sepanjang jalan di depan Jalan Udayana namanya ya, di depan kantor Kodam itu. Nanti para penonton akan menempati kawasan sepanjang itu, sehingga konsentrasi massa bisa kita pecah. Wakil Ketua Panitia Kesanga Fest Igede Yogi Pramana menyampaikan 16 besar ogoh-ogoh akan memasuki kawasan acara sejak 6 Maret dini hari. Selain parade utama, festival ini juga dimeriahkan dengan lomba ogoh-ogoh mini, sketsa, tapel hingga pertunjukan barong, leganjur, dan parade ogoh-ogoh IGTKI. Selain itu, panitia juga telah melakukan koordinasi dengan pihak terkait seperti kepolisian dan Dishub terkait rencana pengalihan arus selama kegiatan pawai. Itu sudah diadakan penilaian daripada on the spot ke Banjar-Banjar. Itu sudah diadakan dari tanggal kemarin dan sudah ditentukan 16 besar ogoh-ogoh terbaik yang akan masuk atau akan ditampilkan di Caturmuka Kota Denpasar. Dalam aspek penilaian, perwakilan juri IGD Anom Branuara menegaskan bahwa kedisiplinan dan kerapian menjadi poin krusial. 5 orang juri akan melakukan tinjauan langsung untuk memastikan apakah peserta telah merealisasikan revisi sesuai catatan sebelumnya. Kesanga Festival keempat tahun 2026 serangkaian menyambut Hari Raya Nyepi tahun Saka 1948 ini mengambil tema Jala Sidi Suwita yang bermakna memuliakan air untuk sebuah kesejahteraan. Ari Wiratmaja dan Agung Kompiang, Bali TV. Polda Bali musnahkan barang bukti narkoba senilai 23,5 miliar rupiah. Kami segera kembali dengan laporannya. Minum kopi bisa dapat emas murni. Bisa dong, menangkan 20 emas murni dari Kopi Luwak. Kumpulkan kopi luwak favoritmu, tata menjadi rangkaian yang menarik, foto atau video, upload ke sosial media, dan tag @kopiluwak_official. Buruan kirim, jangan sampai ketinggalan. Kopi luwak dibuat dengan teknologi slow roasting yang diakui oleh BPOM. Harum nikmat aromanya menghadirkan kehangatan di bulan penuh berkah. Alhamdulillah, selamat menunaikan ibadah puasa. Kopi Luwak, pelopor kopi hitam yang nyaman diminum. Emco, cat kayu dan besi. Pemirsa, Polda Bali memusnahkan barang bukti narkoba senilai jual mencapai harga 23,5 miliar rupiah. Pemusnahan ini dalam menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif untuk mencegah atau membasmi peredaran gelap narkotika serta menghindari hilang, berkurang maupun berubahnya barang bukti. Untuk sampel yang Kapolda Bali Irjen Polisi Daniel Aditya Jaya mengatakan jenis dan berat barang bukti narkoba yang akan dimusnahkan yakni sabu, metapetamin seberat 5,661,86 gram neto, ekstasi sebanyak 4,932 butir atau 2.453,92 gram neto, kokain seberat 1,186,75 gram neto, ganja 10,58 gram neto, hasis 2,32 gram neto, THC 35,96 gram neto, dan psilocina seberat 2 gram neto. Dari total barang bukti tersebut, ditaksir harganya mencapai 23.440.749.600 rupiah.
dan berhasil menyelamatkan 39.256 jiwa generasi muda anak bangsa. Pemusnahan barang bukti narkotika sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sangat berdampak buruk, bukan saja membahayakan bagi orang tersebut, tetapi secara global sangat membahayakan kelangsungan kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Kegiatan pemusnahan barang bukti narkotika saat ini merupakan tindak lanjut ya, dari proses penegakan hukum tindak pidana narkotika oleh Divres Narkoba Polda Bali yang telah memiliki penetapan atau kekuatan hukum tetap. Ya. Kegiatan ini dilaksanakan secara rutin setiap tahun oleh Polda Bali sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi. Jenis barang bukti yang akan dimusnahkan sebagai berikut. 1. Sabu atau metamfetamin 5.661,86 gram neto. 2. Ekstasi 4.932 butir. Kokain 1.186,75 gram neto. Ganja 10,58 gram neto. Hasis 2,32 gram neto. THC 35,96 gram neto. Psilosina 2 gram neto. Kapolda mengimbau dan mengajak seluruh lapisan masyarakat berkomitmen untuk memerangi dan menjauhkan diri dari ancaman bahaya narkoba, serta menjadikan generasi muda sebagai generasi penerus bangsa yang bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Raiswantaro, Bali TV. Fakultas Hukum Universitas Udayana menggelar seminar nasional bertema transformasi KUHP dan KUHAP baru, paradigma penegakan hukum menuju sistem peradilan pidana modern di Indonesia. Seminar yang berlangsung Rabu 4 Maret 2026 di kampus setempat menghadirkan Kepala Kejaksaan Tinggi Bali sebagai narasumber tunggal. Seminar nasional yang digelar oleh Fakultas Hukum Universitas Udayana ini secara resmi dibuka oleh Rektor Universitas Udayana, Profesor Insinyur I. Ketut Sudarsana. Rektor menyampaikan bahwa pengesahan KUHP dan KUHAP baru yang mulai berlaku 2 Januari 2026 menjadi momentum penting bagi dunia akademik untuk melakukan kajian mendalam terhadap perubahan mendasar dalam sistem hukum pidana Indonesia. Rektor berharap seminar ini mampu menjadi ruang ilmiah yang kritis dalam mengkaji penerapan KUHP dan KUHAP baru, sekaligus memperkuat peran Fakultas Hukum sebagai pusat kajian akademis. Dasar penegakan hukum di Indonesia yang sangat penting ini. Dan kami berharap dengan adanya seminar ini bisa dilakukan kajian-kajian dan tepat sekali narasumber yang hadir pada seminar ini. Narasumber tunggal kita adalah Ibu Kajati Bali, Ibu Dr. Katarina Girsang. Jadi harapan kami kepada Fakultas Hukum Universitas Udayana tetap berada pada koridor kajian ilmiah yang kritis untuk melihat bagaimana nanti penerapan KUHP dan KUHAP yang baru disahkan di Indonesia ini. Seminar dengan moderator langsung Dekan Fakultas Hukum Profesor Dr. Putu Gede Arya Sumartoyasa, narasumber Kepala Kejaksaan Tinggi Bali, Katarina Mulyana, memaparkan secara ringkas substansi KUHAP baru yang menekankan keseimbangan peran antara aparat penegak hukum serta perlindungan hak-hak individu. Menurutnya, paradigma baru hukum pidana kini lebih humanis, mengedepankan keadilan restoratif dan menempatkan pidana sebagai ultimum remedium atau upaya terakhir. Memang ini kita ke arah penegakan hukum secara modern, jadi penegakan untuk pelindungan HAM, jadi dia lebih humanis. Sehingga memang dalam KUHAP ini pidana sebagai ultimum remedium ya, dengan jenis-jenis sanksi pidana yang jauh lebih ringan, sehingga hakim bisa mengambil suatu putusan atau suatu perbuatan yang dinyatakan bersalah itu bahkan dengan tidak mempidana, tetapi dengan pemaafan hakim maupun mengambil tindakan. Ia juga menekankan pentingnya adaptasi cepat di lingkungan kampus, khususnya dalam pembaruan kurikulum, agar mahasiswa memahami perubahan regulasi dan siap menghadapi praktek hukum ke depan. Melalui seminar ini diharapkan lahir pemahaman komprehensif terhadap transformasi
KUHP dan KUHAP guna mewujudkan sistem peradilan pidana modern di Indonesia. Winato dan Edi, Bali TV. Bertepatan dengan Purnama Kesanga, diselenggarakan wisuda atau Mejaya-Jaya bagi mahasiswa Moksa Tempel Banjar New Kuning Ubud Gianyar. 108 mahasiswa yang mengikuti pelajaran akhir di Ambara Sram adalah Dewa di Deweke karena pada hakikatnya mahasiswa memuja dua unsur Tuhan, Siwa Durga, sebagai wujud Tuhan untuk memperoleh keharmonisan. Sebelum prosesi Mejaya-Jaya atau wisuda, sebanyak 108 mahasiswa ini melaksanakan diskusi singkat yang dipandu oleh Maha Guru dan dibagi ke dalam beberapa kelompok. Sri Aji Adiguru Siwa Ambara, penekun spiritual Bali modern, mengungkapkan, Siwa Durga ada dalam orang tua, teman, saudara, guru spiritual, serta orang terdekat kita. Maka kita harus bisa menghormati mereka. Jika kita sudah bisa menghormati mereka, berarti sudah bisa menerapkan ajaran Tattwa Maasi. Maka dari itu kita harus bisa membersihkan diri, sehingga kita dapat bijaksana. Nantinya, para mahasiswa diharapkan mampu menyebarkan vibrasi Siwa Durga di lingkungan sekitarnya. Sang Yang Widi, Siwa Durga itu ada di dalam diri orang tua kita. Maka kita harus menghormati kedua orang tua kita. Siwa Durga ada di dalam diri kakak adik kita, di dalam guru-guru kita, di dalam para sahabat atau tetangga-tetangga kita, di dalam diri pasangan hidup kita, di dalam diri ipar-ipar kita, anak menantu kita, bahkan leluhur-leluhur kita, juga bawahan kita dan guru-guru spiritual kita. Kalau kita sudah tahu bahwa di dalam diri setiap orang yang ada sekitar kita adalah perwujudan Tuhan, maka tugas kita hanya satu, menghormati mereka. Karena ketika orang bisa menghormati semua, inilah ajaran yang disebut dengan Tattwa Maasi bisa diterapkan. Untuk jumlah pesertanya berapa nih? Saat ini kebetulan bertepatan dengan 108 peserta. Dan ada 3 orang asing yang ikut acara ini. Sri Aji Adiguru Siwa Ambara mengatakan para mahasiswa ini membutuhkan belajar atau kuliah dalam waktu setahun. Mahasiswa bisa menyerap dan memahami pelajaran karena memakai bahasa kekinian. Salah seorang siswa, Nengah Nadre, mengatakan setelah mengikuti kuliah dan belajar di Moksa Temple ini, banyak manfaat yang dirasakan dan dibukakan pintu rezeki, serta banyak solusi dari permasalahan yang dihadapi, sehingga keluarganya sangat harmonis. Yang tadinya kami selalu merasa kosong dalam pikiran, sekarang mulai merasa damai, merasa tenang, rezeki pun mengalir begitu deras. Hampir semua permasalahan yang saya anggap dulu penting sekali, besar sekali, itu secara otomatis ada solusi yang saya dapatkan. Dan di keluarga pun begitu harmonis. Usai menerima ijazah, 108 orang siswa ini mengikuti prosesi Natab Pabiokaon Mejaya-Jaya sembahyang bersama yang dipimpin oleh 2 orang sulinggi, serta diakhiri pemberkatan oleh Sri Aji Adiguru Siwa Ambara, penekun spiritual Bali modern yang juga founder Yoga Tertawa. Agus Sudiatmika, Bali TV. Kami akan segera kembali dengan informasi rayakan Cap Gomeh TITD Chow Phuc Miao Denpasar, libatkan generasi muda. Minum
kopi bisa dapat emas murni. Bisa dong. Menangkan 20 emas murni dari Kopi Luwak. Kumpulkan kopi luwak favoritmu, tata menjadi rangkaian yang menarik, foto atau video, upload ke sosial media, dan tag @kopiluwak_official. Buruan kirim, jangan sampai ketinggalan. Kopi luwak dibuat dengan teknologi slow roasting yang diakui oleh BPOM. Harum nikmat aromanya menghadirkan kehangatan di bulan penuh berkah. Alhamdulillah. Selamat menunaikan ibadah puasa. Kopi Luwak, pelopor kopi hitam yang nyaman diminum. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. Pemirsa, perayaan Cap Gomeh atau yang juga dikenal sebagai Festival Lampion menjadi penutup rangkaian Tahun Baru Imlek yang jatuh setiap tanggal 15 bulan pertama dalam penanggalan Tionghoa tepat saat bulan purnama bersinar penuh. Perayaan Cap Gomeh ini berbarengan dengan hari ulang tahun ke-19 TITD Chow Phuc Miao yang berlokasi di Jalan Kargo Taman nomor 9, Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara. Ketua TITD Chow Phuc Miao, Teja, menyampaikan bahwa Cap Gomeh merupakan momentum untuk merayakan dan bersyukur atas seluruh perjalanan yang telah dilalui sepanjang tahun. Cap Gomeh adalah wujud rasa syukur karena umat manusia telah menerima berkah dari Tuhan, dari para dewa-dewi, dan para sembing. Di tahun ular 2576 kemarin, umat bersyukur atas segala anugerah yang telah diberikan. Ia menambahkan, perayaan tahun ini sekaligus menjadi refleksi perjalanan 19 tahun berdirinya tempat ibadah Tridharma tersebut. Dalam persiapan hingga pelaksanaan kegiatan, pengurus sengaja melibatkan para muda-mudi sebagai panitia, mulai dari tahap awal hingga akhir acara. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk regenerasi, sekaligus menumbuhkan rasa memiliki generasi muda terhadap tempat ibadah dan tradisi yang diwariskan. Menurut Teja, TITD Chow Phuc Miao terbuka melayani umat dari berbagai latar belakang, suku, dan agama. Siapapun yang ingin bersembahyang diterima dengan tangan terbuka. Bahkan setiap tahunnya, jumlah umat baru yang datang terus bertambah. Kemungkinan mereka sudah merasakan berkah dari dewa-dewi yang berstana di TITD Chow Phuc Miao, sehingga semakin banyak yang datang untuk berdoa dan bersyukur. Prosesi yang tadi kita adakan, itu kita kirap, tahun ini kirap tidak menurunkan singbing atau dewa-dewi. Jadi kirap senjata. Kirap itu tujuannya untuk kita membersihkan lingkungan kita, lingkungan Chow Phuc Miao, dan juga lingkungan sekitar Banjar Umasari. Kita mulai dari percikan air suci, kita bawa dupa suci, barongsai dan naga juga ikut turun. Itu maknanya untuk pembersihan lingkungan kami dan lingkungan Banjar Umasari. Cap Gomeh juga identik dengan sajian khas lontong Cap Gomeh yang selalu hadir dalam perayaan. Di TITD Chow Phuc Miao, tradisi makan bersama menjadi momen kebersamaan yang dinantikan. Pengurus mengundang umat, sahabat, dan para simpatisan untuk merayakan dengan menyantap lontong Cap Gomeh bersama sebagai simbol persaudaraan dan kebersamaan. Memasuki tahun 2026 yang dalam perhitungan Tionghoa dikenal sebagai tahun Sio Kuda dengan elemen api, Teja berharap semangat yang dilambangkan unsur api dapat membawa energi positif. Elemen api bisa berarti semangat, namun juga bisa berarti suasana yang panas. Karena itu dengan membersihkan lingkungan dan memperbanyak perbuatan baik, kita berharap energi yang panas dapat menjadi lebih teduh dan membawa kedamaian. Perayaan Cap Gomeh dan HUT ke-19 TITD Chow Phuc Miao pun menjadi momentum mempererat persaudaraan lintas umat serta memperkuat nilai toleransi di Kota Denpasar. Hendra, Bali TV. Ketua Komisi 2 DPRD Buleleng, Wayan Masdane, menyampaikan perlunya sosialisasi secara masif kepada masyarakat sebelum rancangan peraturan daerah tentang penanggulangan kemiskinan dilanjutkan ke tahapan penetapan menjadi peraturan daerah atau perda. Penegasan tersebut disampaikan Wayan Masdane dalam rapat Pansus 1 bersama gabungan Komisi DPRD yang membahas sejumlah ranperda strategis. Ia menilai validasi dan pembaruan data kemiskinan menjadi langkah krusial agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar tepat sasaran. Sehingga banyak jadi ada
pasar yang tentunya Anda ingin bagaimana Perda ini bisa dibentuk, ditetapkan setelah nanti ada validasi data yang istilahnya benar-benar valid, Pak. Jadi kami dari komisi membahas, kita menyarankan sebelum ketok palu dalam Perda ini, kita akan mau sosialisasi secara masif. Jadi bagaimana kita menjadikan Buleleng ini dengan data. Kedepan Wayan Mas Dano berharap melalui validasi data tersebut akan tercipta ruang bagi masyarakat untuk ikut mengawasi. Dengan demikian, program penanggulangan kemiskinan dapat berjalan lebih optimal, transparan, serta sesuai dengan kondisi real di lapangan. Senada dengan hal itu, Ketua Komisi 3 Ketut Susilo Umbaro menegaskan, perbaikan dan validasi data kemiskinan sangat membantu pihak eksekutif dalam melakukan pengkategorian masyarakat secara lebih tepat dan akurat, sehingga intervensi program dapat lebih efektif. Yasri Yuli, Bali TV. Lovina ditata ulang, kembalikan marwah ikon pariwisata Bali Utara. Kami segera kembali dengan informasinya. Minum kopi bisa dapat emas murni. Bisa dong. Menangkan 20 emas murni dari Kopi Luwak. Kumpulkan kopi luwak favoritmu, tata menjadi rangkaian yang menarik, foto atau video, upload ke sosial media, dan tag @kopiluwak_official. Buruan kirim, jangan sampai ketinggalan. Kopi luwak dibuat dengan teknologi slow roasting yang diakui oleh BPOM. Harum nikmat aromanya menghadirkan kehangatan di bulan penuh berkah. Alhamdulillah. Selamat menunaikan ibadah puasa. Kopi Luwak, pelopor kopi hitam yang nyaman diminum. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Buleleng mulai melakukan penataan kawasan Pantai Lovina yang selama ini menjadi ikon pariwisata Bali Utara. Penataan akan dimulai dari Pantai Tasik Madu Lovina. Dengan nilai kontrak sebesar 14,1 miliar, proyek penataan Pantai Lovina kontrak efektif berlaku sejak 2 Maret 2026 dan ditargetkan rampung pada 3 Juli mendatang. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Kawasan Permukiman Buleleng, Iputu Adipta Eka Putra menjelaskan, penataan mencakup kawasan dari Jalan Mawar hingga Tukat dekat Spacebit dengan sumber pendanaan dari BKK Badung. Ada waktu efektif 4 bulan untuk kita mengeksekusi program ini. Sehingga nanti di bulan Juli kita siapkan venue untuk Lovina Festival. Lovina Festival kan di pertengahan Juli, jadi kita selesai langsung masuk ke Lovina Festival. Pada tahap pertama, fokus pekerjaan meliputi perbaikan drainase dan penataan jalan Binaria Mawar sebagai akses utama menuju Pantai Lovina. Sejumlah aliran sungai di kawasan tersebut juga direvitalisasi. Selain itu, pedestrian yang telah ada akan diperlebar dan dilengkapi lampu penerangan. Jalur ini juga difungsikan sebagai jogging track untuk menunjang kenyamanan wisatawan maupun masyarakat lokal. Langkah ini dinilai sebagai jawaban atas harapan masyarakat yang ingin melihat Lovina tampil lebih tertata dan representatif. Secara historis, kawasan ini dikenal sebagai titik awal perkembangan pariwisata di Buleleng. Pelaku pariwisata Lovina, Nyoman Arya Astawa menyebut penataan ini sebagai momentum untuk mengembalikan marwah Lovina sebagai barometer pariwisata di Buleleng. Ini sebuah apresiasi yang luar biasa, gebrakan yang luar biasa karena ini merupakan sebuah impian
dari semua masyarakat yang mewujudkan kawasan Lovina ini tertata lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Yang dimana terutama kita flashback ke sejarah. Kedepan PMK Buleleng juga mengakomodasi masukan pelaku pariwisata dengan rencana menghadirkan ruang pertunjukan budaya serta sentra kuliner yang tertata tanpa mengganggu aktivitas masyarakat. Lovina sendiri selama ini identik dengan atraksi lumba-lumba yang telah dikenal luas wisatawan domestik maupun mancanegara. Bupati Buleleng Inyoman Sujitra menegaskan penataan ini bertujuan menjadikan Lovina lebih spesial sebagai ikon pariwisata Kabupaten Buleleng. Yasri Yuli, Bali TV. Di tengah padatnya permukiman di Menteng, Jakarta Pusat, semangat gotong royong kembali dihidupkan. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait memastikan bahwa program gotong royong penataan kawasan kumuh dan pembinaan UMKM di kawasan tersebut akan dimulai pada 28 Maret 2026 dan ditargetkan selesai pada 8 Juni 2026. Program tersebut menjadi bukti nyata pelaksanaan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menghadirkan lingkungan layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Di tengah padatnya permukiman di Menteng, Jakarta Pusat, semangat gotong royong kembali dihidupkan. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait memastikan bahwa program gotong royong penataan kawasan kumuh dan pembinaan UMKM akan dimulai pada 28 Maret 2026 dan ditargetkan selesai pada 8 Juni 2026. Marwarar Sirait mengatakan kunci keberhasilan terletak pada pengelolaan yang berkelanjutan, termasuk pengaturan parkir dan fasilitas umum agar kawasan tetap rapi dan tertib. Program tersebut menjadi bukti nyata pelaksanaan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menghadirkan lingkungan layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Ya Bu, saya terima kasih memberikan kesempatan untuk berbuat sesuatu. Kita akan mulai tanggal berapa tadi membangun? 28 Mei. 28? Tahun berapa? Bapak 15 rumah ya? Terima kasih. Harus selesai tanggal 8 Juni. Ya, Juni, 8 Juni ya. Kalau bisa lebih cepat, bagus. Ya, bulan Juni ya Pak ya. Jadi saya rasa itu hari ini kita timnya bagus, lengkap. Ya, ada mana Romel? Ini yang namanya Romel di bawah pembinaan Ibu Dirjen Tri. Kemudian juga kita dibantu oleh Pemda DKI dari soal izin dan sebagainya. Kemudian kita akan merenovasi 80 rumah lagi. 30 dari Astra, mana Astra? Pak, ya, ini nomor ya, Pak ya, dari Astra ya Bu ya, 30 ya. Iya, kami akan membantu 30 rumah di renovasi. 30 ya, renovasi ya. Dari Astra, tepuk tangan dong buat Astra ini ya. Kemudian dari Pak Boy dan Pak Loren Barki ada 50 rumah beserta dengan apa namanya ini? Boulevard jalan. Lorong bersama semua mural-mural ya dan sebagainya. Total 52 rumah dan lingkungan di sini. Tepuk tangan buat Pak Boy dan Pak Loren Barki. Kemudian Ibu Cinta bantu bagian. Dalam pelaksanaannya, program ini melibatkan banyak pihak. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut menurunkan 20 personil dan memberikan bantuan 200 juta untuk mendukung pembangunan tersebut. Ikatan Arsitek Indonesia menugaskan puluhan arsitek untuk membantu mendesain kawasan secara gratis, sedangkan BPS akan melakukan survei khusus sebelum dan sesudah penataan untuk mengukur dampak sosial dan ekonomi masyarakat. Sementara Kadis PPKUMKM Jakarta juga siap membantu izin berusaha, sertifikasi, halal, dan juga izin edar bagi para UMKM setempat. Tidak hanya itu, dukungan dunia usaha juga mengalir deras. Ia juga berkomitmen
membantu penataan rumah dan perbaikan jalan tersebut. Dari Jakarta, Juli Suwarta dan Ketut Sumadiase melaporkan. Pemirsa jangan beranjak dulu, kami segera kembali dengan laporan. Ogoh-ogoh lolos Badung Saka Fest 2026 terpajang di Puspem Badung. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. Musim hujan tiba, bencana banjir bisa mengancam jika kita tidak waspada. Kebiasaan buruk seperti membuang sampah sembarangan bisa menyumbat aliran air. Kita bisa mencegah banjir dengan bergotong royong, menjaga selokan bersih, dan menanam pohon. Siaga di musim hujan, jaga lingkungan kita. Bersama, kita bisa terhindar dari banjir. Pemirsa, sebanyak 20 ogoh-ogoh terbaik yang lolos seleksi dalam ajang Badung Saka Festival 2026 kini telah terpajang di depan Balai Budaya Girinata Mandala, Pusat Pemerintahan Puspem Kabupaten Badung. Satu ogoh-ogoh lainnya dijadwalkan tiba menjelang tengah malam. Sebelumnya pada 3 Maret lalu, 3 ogoh-ogoh dari zona 7 Kuta Selatan lebih dahulu tiba di Puspem Badung. Rabu dini hari hingga pagi 4 Maret 2026, sebanyak 17 ogoh-ogoh lainnya menyusul hadir setelah menempuh perjalanan panjang dari berbagai kecamatan di Badung. Setibanya di lokasi, sejumlah ogoh-ogoh tampak sudah siap tampil. Namun ada pula yang masih dalam tahap perbaikan akibat kendala selama perjalanan, terutama bagi peserta dari wilayah yang cukup jauh. Contohnya peserta dari Kecamatan Petang. Prosesi pengiriman membutuhkan waktu lebih lama dengan berbagai tantangan di jalan, seperti kabel listrik dan pepohonan yang harus dilalui dengan ekstra hati-hati. Adapun ogoh-ogoh yang telah tiba diantaranya terbaik zona 1, Male Karma Pralaya, karya Seketruna, Kerte Santi Desa Adat Kerte, Durga Mahesasura dari Seketruna Swastika, Budaya Desa Adat Selat, dan Semara Pralaya, karya ST Yohana Dharma Kencana Desa Adat Petang. Dari zona 2 hadir ST Bakti Yohana Abian Semal dan ST Adnyana Putra Dharma Saba. Zona 3 menampilkan juara bertahan ST Tunas Remaja Penarungan yang masih dalam kondisi terbungkus, dan ST Dharma Satya Mengwitani dan ST Yohana Dharma Sasana Mengwi. Zona 4 diwakili ST Eka Putra Lukluk, ST Bakti Karya Munggu, dan ST Putra Baruna Pererenan. Zona 5 menghadirkan ST Yohana WWK Permai Kerobokan, ST Dharma Winangun Dalung, dan ST Eka Dharma Kastra di Bubeneng. Sementara zona 6 telah hadir ST Yohana Girikuta, ST Putra Dharma Jati Kerobokan, dan ST Eka Buana Tunggal Budi Seminyak. Seluruh finalis nantinya akan tampil dalam rangkaian Badung Saka Festival 2026 yang digelar selama 3 hari, mulai 6 hingga 8 Maret 2026 di Puspem Badung. Sedangkan satu ogoh-ogoh yang belum datang dari karya ST Putra Laksana, Banjar Bersih Desa Adat Tegal Dharma Saba yang dijadwalkan akan datang malam ini. Tampak masyarakat berdatangan untuk menyaksikan kemegahan ogoh-ogoh Badung Saka Fest 2026. Ajang ini diharapkan menjadi wadah kreativitas generasi muda, sekaligus perkuat pelestarian tradisi ogoh-ogoh menjelang Hari Raya Nyepi. Indrawan, Bali TV.
Ratusan umat Hindu Jakarta Pusat dan wilayah sekitarnya mengikuti persembahyangan bersama serangkaian Puja Wali ke-34 Pura Agung Wirasatya Buana Tanah Abang Pas Pampres bertepatan dengan Purnama Sasi Kesanga. Momentum Puja Wali diharapkan umat Hindu dapat meningkatkan serada dan bakti kehadapan Tuhan Yang Maha Esa dan mempererat hubungan keguyuban antar sesama umat Hindu yang hidup di perantauan. Ratusan umat Hindu Jakarta Pusat dan wilayah sekitar mengikuti persembahyangan bersama Puja Wali yang ke-34 Pura Agung Wirasatya Buana Tanah Abang Pas Pampres bertepatan dengan Purnama Sasi Kesanga yang dipuput langsung oleh Ide Pandita Dharma Putra Paseban dari Geria Rempoa, Tangerang Selatan. Salah satu ketua panitia Puja Wali Iwayan Widiardana mengatakan rangkaian-rangkaian menyambut Puja Wali sudah dilalui di antaranya matur piuning, ngayah umum, baksos kesehatan, kegiatan Dharma Tula, Santi Puja, dan lainnya. Purnama Sasi Kesanga adalah bulan purnama suci, momen krusial untuk perlindungan diri, penyucian batin, dan memohon cahaya suci ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Ini menandai puncak pembersihan diri dan alam sebelum menyambut hari suci Nyepi. Iwayan Widiardana mengatakan momentum Puja Wali yang ke-34 Pura Agung Wirasatya Buana Tanah Abang diharapkan umat Hindu dapat meningkatkan strada dan bakti ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa serta mempererat hubungan keguyuban antar sesama umat Hindu yang hidup di perantauan. Pertama, rangkaian yang kita lakukan adalah matur ke Ide untuk menanyakan tingkatan untuk feodalan. Setelah itu kita mengadakan rapat panitia, terus pembentukan panitia, terus di tanggal 16 Februari kita mengadakan matur kuning, lunas izin, kelancaran kerahayuan rangkaian Puja Wali feodalan. Tanggal 21 Februari kita melaksanakan ngayah umum perdana. Di situ juga ada bakti sosial. Bakti sosial tahun ini kita mengambil untuk melibatkan warga lingkungan pura agar mereka juga merasakan dampak adanya pura yang kita sucikan ini. Dan ada juga Dharma Tula juga nggak ya? Ada Dharma Tula di tanggal 16 pas sebelum matur bumi. Lanjut di tanggal 22 dan 28 kita tetap melaksanakan rangkaian persiapan Puja Wali. Tanggal 1 kita Nur Tirta di pagi hari, terus di sore hari Nuasin Netekin Karya, dilanjut dengan Santi Puja yang dipuput Ide Pandita Nabi Dharma Putra Paseban. Khususnya untuk Banjar Jakarta Pusat kita semakin guyup. Ini adalah ajang untuk kita bersatu untuk melihat seberapa guyupnya Banjar kita ini ya pas Hari Raya Feodalan ini. Terus juga nanti tidak lupa di tanggal 8 Maret kita ada sosialisasi ogoh-ogoh di Monas sampai HI. Purnama Sasi Kesanga mengajarkan umat Hindu untuk mencapai kesempurnaan lahir dan batin, membersihkan diri dari kegelapan sebelum memasuki tahun baru Saka yang hening. Tepatan dengan Purnama Kesanga, yang mana Pura Agung Wirasatya Buana Puja Wali yang ke-34. Sebelum kita melaksanakan Puja Wali, memang kemarin sudah kita melaksanakan kegiatan sosial. Pembagian sembako, Dharma Tula, begitu juga nuasin karya. Hari inilah bertepatan tanggal 3, kebetulan Purnama Kesanga, Puja Wali ring Pura Agung Wirasatya Buana. Harapan Titiang sebagai Ketua Banjar di Jakarta Pusat, dalam hal ini khususnya umat-umat di Jakarta Pusat dan umumnya di seluruh Jakarta, supaya selalu diberikan kerahayuan, kesehatan, rezeki yang melimpah, dan selalu guyup sesama umat di Jakarta. Dari Jakarta, Julius Suharta dan Ketut Sumadiasa melaporkan.
Dan kini kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk kabupaten kota di Bali. Seputar Bali bersama Minyak Kapur Ganapati Usada Bali, keluarga sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Wali TV @News Bali TV. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Madi Sukoden Karang pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.